Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 STA 1 KEPA ingin menyampaikan hasil presentasi kami mengenai meta-analisis efektivitas senyawa obat baru terhadap penurunan tekanan darah pada model tikus hipertensi. Dan berikut adalah anggota kelompok kami, ada saya Rizal Prasetyo, berikutnya ada Herman Effendi, dan juga Giovanni. Untuk Untuk pendahuluannya, jadi hipertensi terus meningkat secara global dan menjadi penyebab utama komplikasi kardiovaskular. Dan terapi konvensional belum cukup efektif untuk hipertensi resisten sehingga dibutuhkan obat baru yang lebih spesifik dan aman. Jadi model tikus seperti SHR dan juga L-NAME digunakan secara luas dalam studi praklinis untuk menguji efektivitas senyawa baru. Dan senyawa sintesis seperti viribastat dan juga Besiran menarget sistem molekuler tertentu, sedangkan produk alami seperti spatulenol dan marsin tertintang bekerja secara multi-target. Dan melalui meta-analisis ini mengevaluasi efektivitas senyawa tersebut dan memberikan gambaran untuk pengembangan terapi yang lebih tepat ke depannya. Dan berikutnya ini merupakan pencarian literatur kami. Kami memperoleh paper dan juga jurnal dari database, baik dari PubMed. Berikutnya ada Science Direct, Google Scholar, ResearchGate, dan juga Web of Science. Dan kami menggunakan kata kunci seperti anti-hypertensive agents, blood pressure reduction, hypertensive fat models, dan juga novel drug compounds. Dan kami tidak menggunakan batasan tahun dan juga bahasa publikasi tanpa ada batasan di sana dan ditambah dengan penelusuran manual untuk studi relevan lainnya. Berikut juga kriteria inklusi dan juga eksklusi. Untuk inklusinya sendiri kami ada beberapa poin jenis studinya, yakni in vivo pada tikus hipertensi. Ada beberapa jenis yang seperti pada pendahuluan sebelumnya, dan kami menggunakan intervensi senyawa obat baru, baik itu sintesis maupun alami. Dan untuk desainnya sendiri ada kelompok intervensi dan juga kontrol, baik itu placebo, vehicle maupun normotensif. Dan untuk datanya sendiri kami menggunakan data kuantitatif dari tekanan darah dan juga untuk publikasinya kami mengutip dari artikel asli di jurnal peer review. Untuk kriteria eksklusinya, kami menggunakan jenis studi atau hal yang mungkin kami keluarkan itu hanya yang berisi in vitro atau in silico tanpa data yang in vivo. Untuk datanya sendiri tidak melaporkan mean, uh, standar deviasi dan juga perhitungan statistik lainnya dan juga outcome-nya bukan tekanan darah yang menjadi hasil utama, model hewannya hanya tikus normotensif dan untuk metodenya tidak jelas atau tidak memiliki standar. Berikutnya akan dijelaskan Baik, oleh rekan saya. di sini bagian ekstraksi data. Jadi yang pertama itu kami mengkategorikan informasi sama detailnya. Jadi jenis senyawa, yaitu senyawa sintetis, ekstraksi tumbuhan atau berbeda. Lalu ada dosis dan rute pemberian, yaitu jumlah dosis yang diberikan dan jalur pemberiannya. Ya, terus ada juga model tikus, yaitu macam-macamnya itu SHR, L6, Indonesia. Lalu ada ukuran sampel, yaitu jumlah hewan pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Lalu ada data tekanan darah, yaitu nilai SPP, ada nilai DPP, dan nilai MAP awal setelah intervensi atau selisihnya. Lalu ada durasi intervensi, yaitu lama pemberian intervensi. Ada metode pengukuran, yaitu ada dua, yaitu dial cuff, non-invasif, atau kanulasi arteri, yaitu invasif. Ada rekomendasi, yaitu perlunya pelaporan data kuantitas yang lebih lengkap dan transparan sesuai pedoman PRISMA. Lalu
bagian analisis data. Yang pertama, effect size. Digunakan standar standar mean difference dengan 95% confident interval untuk membandingkan hasil studi yang menggunakan ukuran berbeda, yaitu SBP, systolic systolic data dan meannya, ya. Terus yang kedua itu heterogenitas dan model. Heterogenitas diukur dengan I kuadrat, interpretasi rendah kurang dari 25%, sedang yaitu 25% sampai 50%, tinggi yaitu di atas 50%. I lebih besar dari 50 pakai random effect model, lalu I kuadrat kurang dari 50 pakai fixed effect model. Lalu visualisasi dan bias. Hasil divisualkan menggunakan forest plot dan Burnell plot. Potensi bias publikasi dan analisis secara visual dan menggunakan uji statistik yaitu uji Eigen. Next. Nah, di sini merupakan aliran diagram Prisma dari penelitian ini, yaitu yang pertama itu kita mendapati 185 artikel, lalu langsung tersortir karena ada duplikat di awal, itu ada sekitar 35. Jadi dari 105 masuk ke bagian screening. Screening yang termasuk kategori itu ada 45, yang tidak termasuk, yang record excluded-nya itu 105. Lalu ke bawah lagi untuk reports yang bisa di-retrieve. Nah, di sini dari 45 itu bisa di-retrieve semua. Terus lanjut lagi ke bawah yaitu screening bagian uh, eligibility. Jadi dari 45 tersebut hanya 13 yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian ini. Jadi yang pertama yang report exclude-nya itu yang pertama karena tidak format in vivo yaitu ada 8. Terus juga ada karena abstrak, hanya abstrak, tidak ada kontennya yaitu sebesar 5 artikel. Lalu ada ketidakcukupan data kuantitatif yaitu sebesar 12 artikel. Lalu obat yang digunakan itu tidak relevan dengan penelitian ini sebesar 7 artikel. Next. Nah, di sini merupakan total data yang telah kami peroleh dari alur diagram Prisma tersebut. Di sini kami menyajikan sekitar 13 data yang kami gunakan untuk penelitian ini. Next. Lalu selanjutnya ada analisis efek size, yaitu dapat dilihat dari plot gambar plot forest of effect size, yang dimana heterogenitas itu yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan bahwa sebesar 96,5% dari total studi yang dianalisis menunjukkan adanya variasi signifikan antara satu dengan lainnya, yang secara statistik terbukti melalui hasil test of homogeneity dengan nilai P sebesar 0 atau jauh di bawah ambang batas signifikansi, yaitu alfanya yang sebesar 0,05. Hal ini secara eksplisit menegaskan bahwa perbedaan hasil antara studi tidak disebabkan oleh fluktuasi acak semata, melainkan oleh perbedaan karakteristik studi yang mendasar. Lalu, next. Lalu selanjutnya analisis efeksis dari tabel forest plot yang berdasarkan subgroup. Ini dibentuk berdasarkan jenis model hewan yang digunakan dalam studi, yakni model Spontaneously Hypertensive Rats atau SHR dan LNAM Induced Hypertensive Rats, untuk mengevaluasi apakah efektivitas intervensi dipengaruhi oleh etiologi hipertensi yang mendasarinya. Lalu, next. Lalu selanjutnya ada bias publikasi. Uh, dan di gambar ini adalah gambar funnel plot. Uh, Dapat dilihat dari gambar tersebut, pola distribusi yang diamati pada funnel plot dalam studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar titik
studi tidak terkonsentrasi secara merata di dalam area kerucut simetris yang diharapkan. Justru, sebagian besar titik tersebut secara asimetris dan berada di luar batas kerucut, dengan hanya sedikit studi yang terletak di yang garis tengah atau asimetris yang tampak. Ini merupakan indikasi awal adanya bias publikasi. Lalu, next. Lalu selanjutnya ada hasil dari uji Eiger yang dimana dari sebelumnya gambar funnel plot tersebut masih belum terlihat bias publikasinya. Dan selanjutnya kita menganalisisnya dengan hasil uji Eiger agar dapat lebih terlihat lagi hasil bias publikasi. Dan dari tabel tersebut eh, didapatkan nilai slope atau kemiringan garis regresi sebesar nol minus 9,84719 dengan standar error sebesar 1,89911 memberikan nilai T minus 5,18432 dan p-value 0,000302, yaitu sangat signifikan secara statistik. Dan nilai slope yang negatif dan signifikan ini memperkuat temuan bahwa studi dengan ukuran sampel kecil cenderung melaporkan besaran efek yang lebih ekstrim, yang merupakan karakteristik khas dari publication bias atau bias publikasi, maupun small study effect. Lalu, next. Lalu, untuk kesimpulan sendiri dari penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa obat baru, baik sintetis maupun alami, efek menurunkan tekanan darah pada model tikus hipertensi ditunjukkan oleh nilai SMD yang signifikan secara statistik. Tingginya heterogenitas, yaitu sebesar 96,5%, mencerminkan variasi desain studi, jenis nyawa, model tikus, dan metode pengukuran. Analisis subgrup menunjukkan bahwa senyawa sintetis dan model L-NAM indexed memberikan efek paling konsisten. Selain itu, terdeteksinya bias publikasi mengindikasikan perlunya pelaporan hasil yang lebih menyeluruh dan metodologi yang lebih seragam agar temuan praklinis dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan lebih akurat. Next. Lalu sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Sekian tak iki Zoom rene. Yes, thank you. Engkau tak upload ya sekalian. Kasih guys. Yes, tak end ya.